Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa waktu yang lalu di salah satu stasi seusai perayaan sakramental yang saya rayakan, saya mendengar sebuah lagu rohani populer Kristen non-Katolik yang diputar di dalam gedung gereja Katolik tersebut. Lagu tersebut bersyair seperti ini: "Ku tak pandang dari gereja mana asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah sahabatku dan saudaraku." Karena lagu ini diputar di dalam gedung gereja Katolik dan didengarkan oleh begitu banyak orang dan anak-anak saat itu, dan sepertinya sudah terbiasa demikian, saya merasa perlu sedikit untuk berbagi tanggapan atas lagu ini. Ulasan saya ini saya tujukan secara khusus kepada sesama umat Katolik yang masih membutuhkan pengajaran yang banyak perihal kekatolikan. Saudara-saudari, yang pertama yang ingin saya bagikan di sini adalah sebuah pesan umum, yakni kita sudah seharusnya perlu untuk lebih cermat dalam memilah saat hendak mendengarkan lagu rohani. Tidak semua yang ada kata Yesus, ada kata gereja, ada kata Tuhan, Alkitab, itu berarti memuat pengajaran yang benar perihal kekristenan atau kekatolikan. Jangan mudah untuk menyederhanakan. Banyak orang berkata, beriman saja kok harus ribet. Harus inilah, harus itulah, peraturan inilah dan peraturan itulah. Bukankah yang penting hubungan kita dengan Tuhan? Saudara-saudari, orang yang terbiasa menyederhanakan iman, hanya pada yang penting rasa damai, yang penting terharu, syahdu, menghanyutkan, pas dengan selera, merasa semakin dekat dengan Tuhan, dan sejenis itu, orang-orang yang mudah menyederhanakan seperti itu, cenderung akan mudah untuk merelativir iman. Merelativir iman itu artinya membangun iman tanpa fondasi kuat. Asal aman dan asal nyaman maka boleh. Asal sesuai dengan selera maka itu tidak masalah. Jadi sesuatu itu diterima bukan lagi atas dasar benar atau tidak benar, melainkan atas dasar apakah hal itu sesuai dengan selera saya atau tidak sesuai dengan selera saya. Apakah itu mendukung kenyamanan saya atau mengancam kenyamanan saya? Orang yang beriman berlandaskan selera atau sekedar atas nama kenyamanannya, dia bukan murid Yesus yang sesungguhnya. Tanggapan saya yang kedua yaitu secara khusus menyangkut lagu yang saya maksudkan di atas. Dua syair pertama dalam lagu itu menurut saya sebenarnya melawan dan meruntuhkan lagu itu sendiri. Mari kita lihat secara lebih mendetail. Yang pertama disebut, "Ku tak pandang dari gereja mana." Seolah-olah perbedaan gereja itu bukan persoalan. Mau Katolik, mau Protestan, mau Pentakosta, Advent, dan lain-lain dianggap bukan sebagai sebuah persoalan. Padahal kalau kita pelajari dengan sungguh, perbedaan itu muncul karena adanya persoalan. Selanjutnya, dikatakan dalam syair lagu itu, alasan mengapa perbedaan itu jangan dijadikan persoalan, itu terungkap dalam kata-kata, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Artinya, menurut pencipta lagu itu, perbedaan bukan masalah, asalkan dasarnya adalah firman Tuhan Yesus. Syair ini terlihat rapi dan sangat baik. Tetapi mari kita lihat lebih jauh. Seperti apa firman Tuhan Yesus, atau seperti apa firman Yesus itu tentang gereja. Tentang gereja atau jemaat, termuat dalam Injil Matius, Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara-saudari bisa baca dalam Matius pasal 16 ayat 18. Jadi, kalau kita memang mau konsisten dengan firman Tuhan Yesus ini, yakni perihal gereja, maka gereja atau jemaat yang dikehendaki oleh Yesus, atau gereja yang sesuai dengan firman Yesus itu, adalah gereja atau jemaat yang berdiri di atas dasar Petrus sebagai pemimpin para rasul dan para pengganti-penggantinya dalam jalur tak terputus. Artinya, gereja yang memiliki komitmen rasuli. Dan firman Yesus ini, mohon maaf saudara-saudari, menjadi dasar yang sangat jelas
bahwa menganggap perbedaan gereja bukan sebagai sebuah persoalan, itu sebenarnya adalah persoalan. Sebab hal itu bertentangan atau melawan firman Tuhan Yesus mengenai gereja. Banyak komunitas gereja yang berdiri dengan memutuskan hubungan atau berdiri berdasar ketidaktaatan rasuli. Karena itulah, kalau kita mengatakan, "Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya," ini syair yang sangat tidak alkitabiah. Syair yang bertentangan dengan firman Yesus mengenai hakikat gereja. Apalagi jika kita melihat lebih jauh bagaimana Yesus berdoa agar semua murid-Nya bersatu. Perpecahan sejatinya tidak dikehendaki oleh Yesus. Perbedaan gereja tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Yesus menghendaki gereja yang satu, yaitu gereja yang Ia dirikan di atas batu karang, di atas Petrus, sebagai pemimpin para rasul. Sebagaimana yang kita baca dalam Injil Matius tadi. Dan dalam konsili Nisea tahun 325 dan konsili Konstantinopel di tahun 381, di sana dihasilkan rumusan iman gereja itu. Dikatakan di sana, kita percaya, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Et unam santam katholicam et apostolicam ecclesiam. Hanya dalam kesatuan maka gereja bisa mengalahkan dunia dan kejahatannya. Hanya dalam kesatuan maka gereja bisa mewujud nyatakan kehendak Allah di atas bumi seperti di dalam surga, sebagaimana terungkap dalam doa Bapa kami. Jika tidak, maka komunitas-komunitas beriman hanya akan sibuk dengan persoalan mencari pengakuan dan penegasan identitas. Karena itu, saudara-saudari, bagi saya, menyederhanakan perbedaan gereja-gereja serupa halnya dengan mendukung tafsiran-tafsiran pribadi yang kurang disiplin atas Alkitab, dan serupa halnya dengan mendukung perpecahan gereja. Karena itu saya secara pribadi menghimbau kepada seluruh umat beriman Katolik agar tidak menjadikan lagu itu sebagai lagu untuk menggalang persekutuan gereja-gereja. Lagu itu bagi saya mendukung perpecahan gereja malah, dan merusak makna gereja sebagaimana yang dimaksudkan oleh Yesus dan para rasulnya. Apalagi membawakan lagu itu di dalam gereja Katolik untuk dijadikan lagu sekolah minggu misalnya. Hal itu memberi pelajaran yang buruk untuk menumbuh kembangkan militansi sebagai orang Katolik. Jika itu hendak dilakukan atas nama ekumenisme, maka kita perlu memahami bahwa ekumenisme yang sejati yaitu ketika seluruh gereja kembali kepada asal-usulnya, yaitu gereja yang didirikan oleh Yesus, yaitu gereja yang berdiri di atas Rasul Petrus. Ekumenisme yang bertentangan dengan ini adalah ekumenisme yang bertentangan dengan Kristus. Saudara-saudari, semoga kita semua tetap setia dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik ini. Kita menemukan gereja yang seperti itu di dalam komunitas beriman gereja Katolik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.